Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Diana. Ibu Diana dan perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Kalau ini jalan terus seperti ini. Orang se-Jakarta. Namanya siapa? Irfan, Pak. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan COVID. Ferdinand bongkar korupsi di DKI, BPK, KPK hingga Kejaksaan diminta turun. Pagi ini mantan politikus Demokrat membuat berita gempar di media sosial. Menurut Ferdinand, ada indikasi korupsi besar-besaran di salah satu proyek Anies. Jika hal ini benar, tentunya akan semakin membuat publik geram akan kelakuan Pemprov DKI. Baru saja mengemis bantuan penanganan COVID-19 di Rusun Nagrek ke Kedubes, kini malah ada berita korupsi proyek. Padahal di daerah lain seperti di Jawa Tengah, gubernurnya turun langsung menyulap kampus dan sekolah jadi tempat isoman. Ada juga bupati yang memberi bonus miliaran ke beberapa penggali makam. Tapi hingga kini masih minim berita positif dari ibu kota. Dan berikut cuitan Ferdinand H. 3 mengenai dugaan korupsi jalur sepeda Tamrin Sudirman. Saya mau bahas sedikit tentang dugaan korupsi pada proyek jalur sepeda Jakarta yang mestinya diaudit oleh BPK RI dan bpkp.go.id. Indikasi korupsi pada proyek pembangunan jalur sepeda di Jalan Tamrin Sudirman sepanjang 11,2 km dengan memakai APBD DKI senilai 28 miliar ini amis. Aroma korupsi pada proyek jalur sepeda ini jelas sangat terlihat. Bayangkan saja jika anggaran senilai 28 miliar hanya untuk membangun planter box pot tanaman sebanyak 4.000 buah sebagai beton pembatas sepanjang 11,2 km atau sama dengan 11.200 meter lari. Ngeri. Angka 28 miliar tersebut jika dibagikan dengan 11.200 meter maka hasilnya biaya tersebut sangat fantastis mahalnya alias Rp2.500.000 per meter. 2,5 juta per meter? Memang bahannya dari tembaga. Duh, ini markup deh. Mana nih Kejaksaan RI dan KPK RI? Per buah planter pot tanaman dibeli oleh Pemprov DKI seharga 7 juta rupiah? Penasaran dengan cuitan Ferdinand, saya menemukan harga planter box cuma Rp500.000 per bolok. Tampaknya sebentar lagi bakal ada pemberitaan besar-besaran dari media mainstream yang mengutip pernyataan Ferdinand. Hal ini cukup berimbang, mengingat tak lama sebelum ini Tempo dengan garang memuat judul provokatif mengenai Jokowi yang mengibarkan bendera putih akibat PPKM. Ada juga politikus Demokrat yang mendukung aksi mahasiswa turun ke jalan, sementara mereka terus menyalahkan Jokowi saat ada lonjakan kasus. Kita harap Tempo dan partai Pak Mantan tak masuk angin dengan berita korupsi di DKI. Meski tak yakin BPK bakal bertindak, setidaknya di KPK sudah tidak ada lagi sepupu Anies yang menutupi aibnya. Mau tunggu sampai kapan untuk mengusut proyek-proyek janggal di ibu kota? Bukan hanya lem Aibon yang di markup, tapi proyek-proyek unfaedah lainnya. Sebaliknya, jika berurusan dengan nyawa dan keselamatan seperti bansos ada keperluan untuk COVID-19, selalu saja teriak kekurangan dana. Bagaimana tak kurang kalau anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk warganya malah dihambur-hamburkan untuk kepentingan segelintir orang. Anies tak hanya gagal dalam bekerja, tapi juga gagal sebagai pemimpin dan atasan. Menjadi pemikir dan eksekutor adalah dua hal yang berbeda. Teori di atas yang dibaca dan diajarkan bisa jadi ia kuasai, termasuk lancar berbahasa asing. Tapi modal tersebut tak layak dijadikan kekuatan seseorang untuk memimpin lembaga, apalagi setingkat provinsi. Teori saja tanpa tahu cara mengeksekusi akan rentan dikibuli bawahan, apalagi mindsetnya seperti bos yang hanya terima laporan. Kalau saja ia mau meniru sedikit gaya Jokowi yang senang belusukan, meski tak punya pengalaman, setidaknya lama-kelamaan tahu cara kerja bawahannya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Jakarta 58 telah mengambil keputusan yang fatal. Alih-alih dapat pemimpin seiman yang bisa dibanggakan, mereka justru kena karma terus-terusan. Yuk simak info selanjutnya di video berikut ini. Mengapa harus Ganjar Pranowo? Pilpres dilangsungkan pada 2024 atau hanya 3 tahun dari sekarang. Namun situasinya sudah mulai terasa panas. Beberapa sosok yang merasa diri pantas menjadi suksesor Jokowi mulai mematut-matutkan diri. Sementara hasil survei sejauh ini hanya menampilkan 3 orang yang memiliki elektabilitas relatif tinggi. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Apakah gerangan salah satu dari ketiganya? Masih sulit untuk memprediksi. Yang namanya politik itu sangat dinamis dan mudah berubah.
Sekalipun demikian, sejak sekarang kita harus tegas dan berani menjagokan Ganjar untuk menjadi penerus Jokowi yang tidak bisa lagi mencalonkan diri jadi presiden sebab terhalang undang-undang. Mengapa harus Ganjar? Setelah Soeharto lengser, kita harus menerima konsekuensi serius yang mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Bahwa Soeharto sudah terlalu lama memerintah, itu betul, dan beliau itu otoriter juga tidak bisa dibantah. Tetapi sikap politiknya itu memang demi sebuah Indonesia yang bineka, plural di bawah Pancasila dan UUD 1945. Namun rasa jenuh di kalangan sebagian masyarakat ditambah krisis moneter yang melanda sejak 97 menjadi amunisi yang dahsyat bagi mahasiswa untuk melengsarkan Soeharto. Di saat mahasiswa berdemo menuntut Soeharto turun, yang terbayang di benak masyarakat yang lugu-lugu itu adalah perekonomian akan langsung pulih seperti membalik telapak tangan. Menjelang dan sesudah Soeharto turun, populer nyanyian Bang Bang Tut Akar Kolang Kaling, Bambang Tommy tuntut bapaknya Raja Maling. Miris memang, mengingat beberapa tahun sebelumnya Soeharto masih dicintai banyak rakyat. Itulah sebabnya Harmoko yang menjadi ketua umum Golkar saat itu percaya diri mengatakan bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke masih mendukung Pak Harto untuk kembali menjadi calon tunggal presiden pada 98. Mungkin Harmoko tidak salah ketika itu, namun krisis moneter yang melanda sejak 97 langsung mengubah segalanya. Rakyat yang mulai kesulitan itu pun mudah dihasut bahwa itu semua gara-gara Soeharto. Maka sekalipun MPR kembali menetapkannya menjadi presiden pada Maret 98, namun dia terpaksa mengundurkan diri pada 21 Mei 98 akibat tekanan mahasiswa yang begitu masif. Rakyat pun bersorak-sorai sebab mengira setelah itu kondisi akan enak dan menyenangkan. Harga-harga akan kembali normal dan semua orang bebas bersuara. Namun tidak demikian. Habibie terus digoyang oleh aksi-aksi demo yang menuntutnya turun sebab dia adalah penerus Soeharto. Dalam kondisi semacam ini yang tumbuh subur adalah pemahaman agama yang radikal, yang sejak dulu ingin mensyariahkan negeri ini. Dan gerakan-gerakan inilah yang terus-menerus tumbuh subur. Bahkan 10 tahun era SBY, gerakan politik yang mendompleng agama ini menggurita. Kita beruntung sebab Jokowi datang pada waktu yang tepat dan mulai menindak gerakan-gerakan yang menyebarkan sikap-sikap intoleran dan anti kebangsaan tersebut. Periode kedua Jokowi semakin nyata menumpas kelompok yang akan menghancurkan NKRI ini. Namun sayang agak tersendat karena pada saat yang bersamaan pemerintah harus berjuang keras menjaga perekonomian yang tercekik oleh pandemi yang berlangsung sejak awal 2020. Situasi ini jelas dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal itu. Berbagai cara dibuat atau berbagai kesempatan hendak dimanfaatkan supaya pemerintah ini jatuh, yang akan membuat langkah-langkah mereka mulus. Maka para pemodal hitam dan gerakan anti-NKRI saling bersinergi. Yang paling mendapatkan angin tentu saja kelompok radikal yang akan mengubah negeri ini jadi khilafah. Sekarang ini kelihatan mereka begitu nyata. Kita cermati yang masih baru atau dekat-dekat saja dulu, yakni ngototnya pihak mereka membela KPK versi Novel Baswedan. Seolah yang memiliki KPK itu adalah geng Novel Baswedan. Adapun Firly Bahuri dan kawan-kawan yang terpilih menjadi pemimpin hendak diperlakukan Novel CS sebagai jongos. Begitulah tabiat kadrun yang tidak ingin tunduk pada aturan, selain aturan mereka sendiri. Sangat berbahaya. Baru-baru ini juga mencuat kasus BEM, sebuah perguruan tinggi yang menghina kepala negara juga tidak bisa dilepaskan dari gerakan radikalis yang kita sebut sebagai kaum kadrun ini. Diperkirakan bahwa semua itu terhubung temali yang tujuannya adalah melenyapkan NKRI yang berpancasila dan UUD 1945 ini. Tetapi Jokowi bergeming atau kukuh menghadapi semua, sehingga selamatlah NKRI. Tetapi bahaya tetap mengintip menunggu celah pada 2024 setelah Jokowi turun. Bahaya ini hanya akan dapat dicegah apabila nanti pada 2024 yang terpilih meneruskan kiprah Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Sikap Gubernur Jawa Tengah ini menyangkut NKRI dan Pancasila sangat tegas dan tidak bisa ditawar. Sejauh ini hanya dia kepala daerah yang berani terang-terangan mengingatkan dan menindak pihak-pihak yang terindikasi terpapar paham radikalisme dan anti-NKRI yang Pancasila dan UUD 1945. Maka jika ingin negeri ini selamat, yang tepat menerima tongkat estafet dari Presiden Jokowi pada 2024 nanti hanyalah